Tiga masjid yang sangat kami hormati, nakhusu bidzikri jemaah salat subuh yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa areng-sareng laksanakan setong kewajiban kalintos salat subuh berjamaah. Kami atas nama pengurus takmir Masjid Al-Hidayah mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada jemaah sholat subuh yang sudah berkenan singgah di masjid kami. Semoga dengan berkenannya Bapak sekalian singgah di masjid kami dijadikan dorongan kepada kami untuk semakin meningkatkan sholat-sholat berjemaah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di rumah Allah, rumah atau tanah yang paling mulia di muka bumi ini, di Masjid Al-Hidayah, Dusun Trogowetan, Kelurahan Antirogo, Jember. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta pada keluarga, sahabat, dan semua para pengikut beliau, manusia agung yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh keturunan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Berikutnya yang kami muliakan para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Yai Samawito, Yai Holik Padasan, kemudian Yai Mawarti dari Acung ya, dan kiai-kiai yang lain, ada Ustadz Heni dari Sriwijaya, dan juga yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Hidayah. Terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami adalah rombongan gerakan sholat subuh berjamaah, rombongan gerakan sholat berjamaah. Cuman kami mengambil waktu hanya sholat subuh saja yang bertemu. Dan perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian, khususnya yang dari Masjid Al-Hidayah, bahwa kami berasal dari beberapa wilayah, mulai dari Tempurrejo, Mumbulsari, Acung, Jelbuk hadir ya, Jelbuk, kemudian Arjasa, terus Banjarsengon, itu ada Pak Awib dari Banjarsengon. Tidak ada lain, tujuannya adalah memberikan atau mengajak masyarakat sekitar untuk bisa senang menghadiri masjid. Jadi gerakan ini tidak ada niatan apa-apa kecuali hanya mengajak, berdakwah kepada masyarakat sekitar untuk hadir ke masjid, khususnya di sholat subuh. Sehingga kalau boleh kita berkata itu, yang jauh saja bisa datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, apalagi yang dekat seperti itu. Mudah-mudahan setelah kedatangan kami ini, Masjid Al-Hidayah semakin makmur, khususnya jamaah sholat subuhnya semakin banyak, semakin bertambah, semakin barokah. Bapak sekalian, bahwa gerakan sholat berjamaah ini sudah berjalan
pada tahun ke-7. Jadi sudah 7 tahun berkeliling ke masjid-masjid seputaran Jember dan bahkan di luar Jember. Tidak ada lain, kegiatannya adalah sholat subuh di tempat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Jadi gerakan ini cirinya adalah memadukan 2 keutamaan waktu. Yang pertama adalah sholat subuh berjamaah, yang kedua adalah majelis taklim. Jadi nanti ada majelis taklim akan diberikan oleh Kiai Haji Samawito, dan ini kebetulan memang klik permintaan dari Masjid Al-Hidayah. Insya Allah ini teman pondok dari Pak Haji Hoirudin dari Anukoya ya Pak Haji. Iya. Iya. Jadi beliau nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mari kita simak bersama-sama dan diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari kami, dan apabila dari kami nanti ada tingkah laku, tutur kata, dan perilaku kami yang tidak berkenan khususnya untuk jamaah Masjid Al-Hidayah, sekali lagi kami mewakili rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini silaturahmi yang diridhoi Allah, barokah untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم التناد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Semulja para kiai, para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus takmir Masjid Al-Hidayah sareng pengurus Epon. Semulja Kiai Haji Abdul Khalik Suwarso, semulja Kiai Mawardi, semulja Kiai Haji Khairuddin, selerana semulja pembina gerakan sholat berjamaah Kiai Haji, insya Allah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah pembina dari awal 7 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT. Eki Kak Dito Kiai Haji Herwan, beliau adalah seorang pejabat yang mengabdikan dirinya di jalan Allah. Semua tenaga dan pikiran serta semua yang ada pada beliau dicurahkan katipun apa orang keantos senang sholat berjamaah, terutama epon sholat subuh yang kita kenal dengan sholat yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan alasan, penuh kelabun sapeurengepon. Ditambah lagi kadang keluarga kita saporana kadang ngerengek minta kelon. Tantangan bagi kita seorang pejabat publik dari unsur pemerintahan bisa ngajak sakak dinto merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak mungkin kalau tidak bisa melihat
Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh beliau, kita bersyukur masih ada. Dan insya Allah mudah-mudahan bertambah dan bertambah pejabat yang seperti itu. Menabi pejabat ampun ketika disa, paling tidak insya Allah memberikan warna lain terhadap Islam yang ada di Jember. Kaipun tebuna Ki Abdul Khalik Bari, ketika sholat berjamaah dikumandangkan, kemudian orang-orang sami datang ke masjid, ke musola, insya Allah pasti Allah akan membuka setuju rahmat dan nikmat ke umat seperti itu, insya Allah. Tapi jangan harap ketika masjid ampun kosong melompong, musola ampun para orang sesepuh pada serta-rata, jangan harap keberkahan akan Allah berikan dan turunkan kepada umat Kadisa. Maka yang terjadi pun apa? Adalah siksa Allah terhadap kita. Salawat sereng salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para keluarga, para pejuang Islam, mujahid Islam. Dan kita mudah-mudahan disebut mujahid, pejuang yang menegakkan agama Islam, yang menolong Allah. Allah berjanji pasal orang yang menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Kalau kita tidak pernah menolong Allah, tidak pernah menegakkan apa yang Allah perintahkan, jangan harap Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang disampaikan ke Khalik Bari, ke Adinto, kadang-kadang kita kenal Allah, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Araftumullah walam tu'tu haqqah, jawaban ke Khalik Bari. Kita kenal Allah tapi tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi hak kita, kewajiban kita kepada Allah. Kaento akui liya'budun, untuk berbakti kepada Allah. Jamaah KSB saya muljaki Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh penjuru di Kabupaten Jember, dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, setujana muka-muka kayak ngeridan Allah Subhanahu wa taala. Setujana muka-muka ki iparangnya kuat ngadepi segala cobaan dan ujian. Keangkui pun apa? Li'i'la'i kalimatillah. 13 tahun Rasulullah SAW kainto berada di Mekah, berjuang menegakkan akidah, berjihad menegakkan iman Rasulullah SAW. Iman diperkuat, diibaratkan bangunan, bagaimana pondasi bangunan diperkuat. Manabi bangunan lurus, insya Allah bangunannya lurus. Manabi pondasinya ampun kuat, insya Allah bangunannya mantap. Tapi ketika pondasinya bilu, maka jangan diharap bangunannya akan lurus. Yang terjadi bengkok. Iman sakak dinto. Iman itu abstrak. Kepercayaan, akidah itu abstrak. Abstrak gak bisa samar para rabu sisi mulja. Tidak bisa diukur. Kaki lampu kak dinto. Bapak ibu sekalian saya sami mulja, kita melihat lampu, apakah yang terjadi? Lampu kak dinto terak karena bodohan apa? Ada sitrum. Dari apa? Kok bisa dikatakan bisa sitrum? Padahal kenapa punten sitrum? Sama dengan iman. Emik yang saya pegang, Kak itu odi karena ada sitrum. Normal. Kipas angin di atas Kak Dinto berputar karena apa? Karena ada sitrum. Orang yang mengaku mukmin
sebaiknya dan seharusnya Kak Dito ketika ada Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, maka segera datang ke aku melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah memanggil kita, wa atimmul hajja wal umrata lillah, in istata'ah, berangkat. Apabila ada perintah zakat bagi yang mampu dan sedekah, maka wajib untuk dikerjakan. Orang yang mengaku mukmin, faham, emik yang saya pegang, emik ada, tapi sitrum terputus, disebut konslet. Lampu ada, tapi tak bisa menyala. Nah, karena kini oning, ketika konslet pak. Kipas tak bisa berputar, padahal ampun di-on-kan, paudi, tapi tak bisa muter. Orang saya tak ngaji, tak sekolah lagi saus, konslet ketika pak. Demikian juga orang yang mengaku beriman, ketika Allah memanggil tidak sholat, ketika konslet. Ketika ada perintah jamaah berjamaah untuk sholat, dipanggil bolak-balik oleh takmir Masjid Al-Hidayah di sekitar masjid, tidak datang, maka bisa dikatakan konslet. Jamaah sekalian saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Pernah setong bektoh orang kak itu ngetes kiai. Ngetes kiai rupanya dimin terjadi di Madura. Ngetes kiai atanya, kiai Allah ni kepek bede, pangeran ni kepek bede. Pas kiai jawab, iya, apa boleh? Engki kiai, caan setan ni terbuat dari apoi, neraka apoi. Namun apoi tak pakai ban apoi kan tak bisa kelok kiai. Pas senomor telok, kan pertanyaan telok orang tak bisa. Takdir ni kenapa kiai? Contoh saya tanya santri, mungkin santrinya kaji orang saya sebut kibari tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Ada seorang kiai yang pondok pesantrennya ribuan, santrinya ribuan, bahkan mengatakan Al-Quran adalah sabda Nabi. Insya Allah malabi di YouTube dia ampun miareng panjenengan masyarakat desa pondok pesantren yang di Jawa Barat. Kalau bisa disebut Az-Zaitun, Panji Gumilang, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sabda Nabi. Bahkan kemarin Abdullah Walid dalam salat Id itu apolong lagi bini, campur lagi bini dalam salat berjamaah, sopung tidak ada sekat, tidak ada satir yang membatasi. Bahkan rencananya khotib Jumat bagi kering bini. Insya Allah masih dibaca. Sekali toh para bosan aja. Nah, santri kata tanya kalau pertanyaan setong beda Allah Taala. Nomor 2, setan terbuat dari apoi, sedangkan neraka apoi, bekelok apoi. Senomor telok, engak napa senyamana takdir. Kiai kan manabi kiai dimin kak dito tak banyak dialog, tak banyak memberikan iman adalah Allah adalah punten takdir adalah moro-moro santri pas tempeleng pun kiai pecerapat pun kiai pak tak kerjat saya mas santri kak disa mak nampeleng panjenengan kiai artinya kan cuma atanya ya jadi jawab benar.
Maksud epon kiai ben kelek kana tanya jom Allah ribada panja jawaban engko tempelengan dia ben tempeleng kui tanang ben arasa sakit apa anje sakit nyuk kiai malah mata kunang-kunang kiai lu ku tanya ke ben sakit iya bernane nggak apa kita oning kiai ben arah sakit ya sakit engki pada cok di inba anjeria cok dari tedung sampai tedung pole karena badan Allah Subhanahu wa taala apa saya kakam apa saya yangkui apa saya kendaraan jeria karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ben badan Allah Subhanahu wa taala guong-guong santri itu. Nomor 2 coba. Canduan setan gelek terbuat dari apa? Iya bener. Allah menciptakan setan dari nar, dari api. Dan setan serta iblis serta pasukannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedang neraka adalah api. Pertanyaan Nabian, apakah api makan api? Istilah semangken, apakah jeruk makan jeruk? Tantanang ria jom kan kolek dalam kolek beda teki dalam teki beda tolak pepe nabuan saya tapuk ben kok jadi jom saya tempeleng jadi jom beda kolek di beda dalam kolek beda teki dalam teki beda tolak ben arah sakit-sakit apa anja jom pada diki Allah Ta'ala lama masuk setan pada ketonon setan jericok dijawab dengan akal seto bertelok ben asanya gelek takdir apa ben dari bengkona mulai malam macam sentar ke denak namui denak nyabis denak capon kiai apa ben pernah ambil pek atau betul perbesit pikiran yang ibung kona boncek tapelingan kok punten kiai moro-moro kah pecerapat besar panjenengan ya ngaji takdir jam orang tidak akan pernah tahu apa yang Allah kehendaki cepon ahli kalam kita berkehendak manusia berkehendak Allah yang akan terjadi kehendaknya. Jamaah sekalian, saya memulia. Iman yang kita punya adalah sesuatu yang sangat berharga. Ibarat intan yang sangat mulia, ibarat perhiasan yang sangat berharga. Maka jagalah iman Kak Dinto, jagalah akidah Kak Dinto. Jangan sampai tergerus, jangan sampai lentur dan luntur oleh keadaan. Biarlah zaman berganti, iman tetap kokoh dalam hati. Biarlah pemimpin sudah berkali-kali berganti, tapi kita dan iman kita sampai terpatri dalam hati kita. Mana bisa Kak Dinto apa yang terjadi? Insya Allah, Allah akan berjanji. Kalau kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, terutama di sekitar Masjid Kak Dinto, Allah pasti akan menurunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia masih mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, salah satu imam madhab, membagi iman berempat. Iman ada 4 macam. Kak Dinto di dalam kitabnya Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa setong imanun yazdad wala yanqus, iman yang selalu bertambah dan tidak berkurang, bertambah terus, bertambah terus. Imannya peserah,
imannya para anbiya, para mursalin, para nabi, para rasul, imannya selalu bertambah. Sedemikian juga diuji oleh Allah, bertambah. Kita lihat dalam Al-Quran, sejarah membuktikan tidak ada nabi yang dianak emaskan oleh Allah, juga tidak ada nabi yang ditirikan oleh Allah. Semuanya diperlakukan sami ketika diuji. Napa boleh yang kita sebut dengan nabi ulul azmi, nabi yang mempredikat ulul azmi, yang mempunyai kelebihan terhadap nabi yang lain ujiannya. Nabi yang Allah berikan cobaannya, belum pernah para nabi kaento, para rasul kaento mengeluh. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, tantangannya ketika Allah memberikan perintah, Nuh, kebai kapal, Nuh, kebai perahu, Nuh. Kenapa cepan Nabi Nuh? Dari apa ya Allah? Dari kajun, no. Kajun dari ini mah namen, no. Bukan abid. Iktibar pada kita bahwa perjuangan tidak bim salabim, perjuangan tidak abrak-abrak, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang lama. Nabi Nuh diuji. Begitu selesai membuat perahu, cai banoreng. Nabi Nuh gila, masa aku bayi perahu nang jetas teret. Dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain, semuanya diuji. Dan ujian yang Allah berikan juga terhadap Nabi Muhammad tidak sedikit dan tidak ringan. Dan belum pernah dalam sejarah Nabi Kak Dito minta berhenti menjadi Nabi. Belum pernah. Ya Allah, menabi ujian terlalu berat, kita kalau mengundurkan diri dari Nabi. Belum pernah terjadi. Andai ujian Nabi diberikan kepada kita, ancur kita. Makanya dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi betul boleh sarang panjenengan kaento kan istilah orang narte imannya masuk iman ecek-ecek. Jadi saya kuda paling golongan iblis ya cuk kerucuk kan cakap lintung. Esenggol sukoni koton dulu sukoni pun tak berangkat asubuh. Esenggol sukoni pun tak berangkat berjamaah. Di masar koni serasa kanjan pun tak hadir dalam GSB. Kita muhasabah, introspeksi terhadap diri kita. Itu yang Allah berikan. Kadang-kadang pola Jumat kemarin, subuh kemarin boleh beri kopi pas tak datang. Itu kita kadang-kadang. Nabi tidak seperti, makanya Nabi disebut yazdad wala yangkus. Iman yang kedua cepon Nabi, cepon Abu Hanifah, iman yazda wala wayangkus. Kaento mungkin kita iman kita imanun yazdad wayangkus. Keimanan kita terkadang mentepan pikiran nyaman, subhanallah saya takbir, subhanallah saya habirin, Allah. Tapi kening musibah seperti 2 bulan tahu ke masjid. Kira-kira kita sendiri kadang-kadang di masalah saling keluarga tahu ke mushola, tahu ke masjid. Atau kadang-kadang kita kan biasa hidup itu sarang tatang kan biasa atau para muslimin. Tidak mungkin berserengan, tidak mungkin kita bersih. Maka alhamdulillah Allah memberikan Idul Fitri supaya apa? Supaya kita saling minta sepora. Supaya tidak ada mangkel dalam hati, tidak ada rasa iri dalam hati, tidak ada rasa dengki dalam hati.
Lastari langsung minta sepora. Dan yang paling berbahagia, paling sempurna, kata orang yang memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Insya Allah. Iman kita adalah yangkus wa yazdad, berkurang kadang bertambah. Kemudian iman yang ketiga, iman yang stagnan, istilah semakin stagnan, stabil, la yangkus wa la yazdad, tidak berkurang dan tidak bertambah. Imannya peserah, imannya para malaikat. Malaikat tak bisa mulai dimin. Ketika ditugasi memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, hanya wahyu tok yang disampaikan oleh para malaikat. Contohnya Jibril, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Belum pernah kita dengar malaikat Jibril korupsi tentang wahyu. Malaikat Jibril kolusi tentang wahyu, belum pernah. Demikian juga malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang memegang aras dan malaikat-malaikat yang lain, semuanya stabil keimanannya. Yang terakhir Imam Abu Hanifah para Rabu Simuljan, imanu la yazdad wa yanqus. Iman yang selalu berkurang, tidak pernah bertambah. Asalah ki pure peteti, maaf seporana, ki pure peteti pengurus GSB tiap hari, tiap minggu datang. Ki nyaranya repoteti takmir masjid, tiap hari adzan, tiap hari ngimami. Ketika sudah tidak menjadi takmir masjid, tidak menjadi pengurus, tidak menjadi apa-apa, mundur perlahan. Apa yang terjadi? Kak Dito yang dikatakan iman tidak pernah bertambah, tapi surut terus. Nah, yang keempat Kak Dito, kita harus introspeksi. Apakah kita termasuk yang kedua gelap? Imamun yazdad wa yanqus, bertambah atau berkurang, fluktuatif, istilahnya akan semakin fluktuatif. Atau iman pada kulisan panjenengan nama termasuk yang keempat, yang selalu berkurang tidak pernah bertambah. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita berusaha katipan apa para ambiya, para mursalin, para ulama, para syuhada, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang berusaha untuk selalu yazdad, bertambah dan bertambah para Rabu Simuljan. Jamaah sekalian, saya sami mulja. Moga-moga pertemuan kita, sharing kita, pernah bermanfaat bersama untuk kita laksanakan. Sekedar ilustrasi bisa mak kita mengingat masa lalu, ataupun di luar materi. Kita ki bedanang ilir boyo timin kalasan petang kulebe pernah di boyo sekecil kiai atau cerita cek coba akan Kak Disa wonten kiai sepuh umur 70 tahun beristri santri yang masih umur 20 tahun. Ngoten ceritanya pun ngoten. Sudah terjadi akdun nikah. Biasa ibadah wong jenenge santri terhadap kiai. Kiainya sanja ngomong, "Ning, ayo ning ibadah."
Jawab Kiai, inggih Kiai, keaturan. Kayak nyaman santri, candeng matura, cabis pamater. Bean mayu apolong ben kok sedia. Mun candeng matur sejek aneh. Ya tore kesukaanipun Kiai. Ampun, kumpul ibadah. Ketika kumpul, ini namanya orang sudah berusia lanjut. Bapak-bapak bisa membayangkan bagaimana apa kejadiannya. Dapat 2 bulan, sining matur, Yai, coba kan, Yai, apa nduk? Cabis pamator Kiai. Iya, apa? Kakiban apa cek saking aku Kiai. Bergerak Kiai. Tidak usah dijelaskan saja. Kakiban apa seandainya bergerak Kiai. Oh iya, enak. Ampun. Ibadah kumpul kata Kiai. Kali Kiai kumpul. Malam Jumat, Kiai ini nimbali malih. Neng, saiki malam Jumat nih. Ayo mateni setan nih. Oh inggi Yai. Sining tadi kan istrinya santri, dan santri itu kan kudu ekstra Kiai anuna. Ampun. Terus si Neng gila si santri si istri muda. Kadia beri malam boleh Kiai. Aku li boleh. Iya. Ampun kumpul jam 8 habis Isya. Lah jam 10 wong si 6 si ngode. Si nyai 6 kan ngajak boleh. Yai, monggo ya tore nikmati setan boleh Kiai. Kiai namun nomor petang obat maksa. Oh iya. Tapi pas setengah ngos-ngosan para rabu jasimulnya. Ampun lestari, kalau 12 juga boleh. Sineng minta boleh Yai. Monggo, ya tadi nikmatin setan. Yai ini ngomong, kalau setan wis mati neng. Maksudnya Kiai, nek terus neng, tetep setan sing mati neng. Aku dewe sing klenger neng. Nah dari cerita itu para Rabu Sisi Mulja, apa yang terjadi? Bahwa apapun yang terjadi, setua apapun kita harus ada semangat. Harus ada semangat. Tinah sanajan ampun arangka cepun Kanjeng Nabi. Ketika sudah ada panggilan sholat subuh, dapat ada panggilan sholat isya, manabi orang ampun datang ketika panggilan sholat isya dan subuh, datang memenuhi panggilan sholat. Insya Allah kak disa orang-orang yang paling beruntung. Sehingga disebutkan oleh Nabi, paling beratnya sholat berjamaah ada sholat isya dan subuh. Barang siapa yang hadir sholat berjamaah isya dan subuh, sana jena arangka kainto orang yang paling berbahagia dan beruntung. Moga-moga betul kalau sareng panjenengan bisa semangat, bisa tetap berjihad di jalan Allah, kaangkui tetap melaksanakan setuju apa perintah Allah Subhanahu wa taala, biridhoillahi taala azza wa jalla wa bi syafaatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.